Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada video kali ini kami ingin membahas tentang salah satu pupuk, yaitu pupuk NPK 16-16-16. Ini adalah pupuk NPK 16-16 Pak Tani. Nah, seperti apa pupuk NPK 16-16-16 Pak Tani ini? Langsung saja kita coba bahas ya sobat. Di sini maksud dari 16-16-16 ini adalah kandungan NPK-nya, yaitu nitrogennya 16, fosfatnya 16, dan kaliumnya 16. Pupuk NPK 16-16 ini juga biasa disebut pupuk NPK seimbang ya sobat, karena kandungan NPK-nya seimbang, yaitu 16, 16, dan 16. Dan pupuk ini adalah pupuk impor ya sobat ya, pupuk dari Rusia ini. Nah, kita coba lihat dulu apa saja komposisi dari pupuk NPK 16-16 Pak Tani ini. Yang pertama ada nitrogen, yaitu N-nya 16, dan juga fosfatnya 16, kaliumnya 16%. Seperti yang saya bilang tadi, maksud dari NPK ini adalah kandungan dari nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Selain dari NPK tersebut, ada juga unsur hara tambahan, yaitu magnesiumnya 1%, kalsiumnya 5,15%, ada sulfurnya 0,09%, nitratnya 7%, boron 99 ppm, zinknya 60 ppm, kopernya 60 ppm, dan mangannya 55 ppm. Dan untuk cara aplikasinya, cara aplikasi pupuk ini yaitu dengan cara ditimbun di tanah, bisa juga disebar ke permukaan tanah, atau dengan cara dilarutkan dalam air terlebih dahulu, lalu disiramkan ke tanaman. Nah, di sini adalah fungsi atau keunggulan dari pupuk NPK 16-16 Pak Tani ini. Yang pertama yaitu mengandung unsur hara seimbang N, P, dan K, dilengkapi dengan magnesium dan juga kalium. Yang kedua mengandung nitrat 7% sehingga cepat diserap tanaman, sehingga tanaman cepat pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga, sangat mudah larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan pupuk dasar maupun pupuk susulan, terutama dengan cara kocor atau disiram. Yang keempat, unsur hara NPK mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif. Unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman pada fase pembungaan maupun pembuahan dan pengisian buah. Yang kelima, bisa digunakan untuk memupuk berbagai macam tanaman, baik tanaman pangan seperti padi dan jagung, hortikultura, sayuran, buah-buahan, bunga, palawija, serta tanaman perkebunan. Nah, jadi pupuk ini selain untuk sayur-sayuran atau buah-buahan, bisa juga untuk tanaman hias ya sobat, karena saya juga sering menggunakannya untuk tanaman hias. Nanti akan kita bahas bagaimana cara penggunaannya untuk tanaman hias. Nah, di sini ada anjuran pemupukan untuk tanaman cabai 25 gram per pohon. Itu untuk pupuk dasarnya ya sobat ya. Sobat bisa lihat di sini tanamannya apa saja dan dosisnya berapa untuk pupuk dasarnya. Kemudian untuk pupuk susulan fase vegetatif atau pertumbuhan, dosisnya yaitu 5 sendok makan NPK 16-16 dan 2 sendok makan Ultradap. Larutkan dalam 10 liter air, dikocorkan untuk 50 tanaman. Kemudian fase generatif atau pengisian buah, dosisnya yaitu 5 sendok makan NPK 16-16 dan 2 sendok makan pupuk MKP Pak Tani. Larutkan dalam 10 liter air, dikocorkan untuk 50 tanaman. Nah, sekarang langsung saja kita coba buka ya sobat, seperti apa pupuk NPK 16-16 Pak Tani ini.
pupuk ini berbentuk bulat-bulat ya sobat ya, butiran-butiran seperti ini, berwarna biru dia. Ini seperti ini pupuknya ya sobat. Dia juga sangat mudah larut dalam air, jadi bisa dikocorkan juga, dicampurkan dengan air dan disiram ke tanaman. Nah, untuk tanaman hias ini yang perlu sobat ketahui atau perhatikan, pemupukannya cukup dengan sedikit aja sobat ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, pupuk NPK 1616 ini cukup panas dia. Jadi jika terkena batang tanaman atau akarnya, biasanya dia jika terlalu banyak, tanamannya bisa layu, dia bisa langsung layu atau bisa juga gosong dianya tanamannya. Jadi cukup sedikit saja pemberiannya, mungkin sekitar segini nih, dikit-dikit aja ya sobat ya, supaya tidak terlalu panas di tanamannya ini. Dan juga jangan mengenai batang ataupun daun tanaman. Jadi misalkan ada yang jatuh di daun tanaman seperti ini, jika tidak langsung disingkirkan, lama-kelamaan daun ini akan menjadi gosong atau seperti terbakar. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat untuk video kali ini. Mungkin jika sobat ingin membeli pupuk ini bisa membelinya di toko-toko pertanian, karena banyak juga yang sudah menjualnya, atau bisa juga melalui toko online seperti marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau sobat juga bisa memesannya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.